ada pertanyaan nih dok. Ya, Dari Boba, apakah kista menular dok? iya, untuk kista jika tidak terinfeksi maka tidak menular. Namun apabila terjadi interinfeksi, maka tentu saja penyakit infeksi bisa menular dari sekretnya, misalnya menjadi suatu nanah atau terinfeksi menjadi pengumpulan pus atau nanah, maka nanah atau pus itu bisa jika pecah dapat menular ke baik ke jaringan sekitarnya maupun ke orang lain melalui tangan. Ya. Melalui sentuhan? Ya, dari nanahnya tersebut jika. Tapi kalau untuk kistanya sendiri tidak menular. Oh, berarti kalau dari kayak kelenjar getah bening, kista, tumor, yang paling ganas tuh yang mana dok? Tentu saja tumor yang ganas ya. Jadi massa padat ya yang bersifat ganas. Nah, kapan kita lihat tanda bahaya, when to be concerned, yaitu kapan kita khawatir jika ada benjolan di leher apabila ini kita bedakan dengan kelenjar getah bening yang bengkak atau itu suatu kanker dari massa padat tumor di leher. Kapankah kita khawatirkan? Apabila kalau kurang hanya sekitar setengah inch in diameter, inch di sini kita pakainya 2,5 atau 2,2, jadi setengahnya sekitar 1 cm. Itu biasanya kelenjar getah bening. Tapi kalau lebih dari 1 inci atau lebih dari 2,5 cm bisa merupakan massa tumor padat kanker ya. Jadi tumor di leher tersebut merupakan kanker. Kemudian rubbery, yaitu dia kenyal atau seperti karet, tapi satu lagi hard atau keras, itu yang berbahaya yang ke arah kanker. Tapi kalau dia masih kenyal itu bisa merupakan kelenjar getah bening biasa. Kemudian adanya regular shape, satu lagi irregular. Jadi bentuk yang semakin tidak beraturan juga semakin membahayakan ke arah kanker. Kemudian does not move when touch, jadi tidak bisa digerak-gerakan saat dipegang, dia lebih terfiksasi dengan jaringan sekitarnya, itu juga lebih ke arah kanker. Kemudian malah tidak nyeri, jadi kalau nyeri malah biasanya jinak, bisa kelenjar getah bening atau bisa kista yang terinfeksi. Karena kalau kista biasa harusnya tidak nyeri, tapi kalau infeksi dari inflamasi yang kelenjar getah bening tadi, tentu misalnya ada infeksi kerongkongan atau tenggorokan, kemudian di luarnya ada peradangan kelenjar getah bening, tentu akan nyeri. Kista, kalau kista saja tidak nyeri, tapi kalau terinfeksi akan nyeri. Nah, satu lagi adalah, tapi kalau kista kan tadi tidak keras, sementara kalau tumor padat dia keras, dan kalau dipegang tidak nyeri, bentuknya besar, terfiksasi dengan sekitarnya. Nah, kemudian semakin dengan sejalannya waktu dia semakin membesar. Kalau kelenjar getah bening dia hilang timbul, kadang-kadang dia bisa hilang, kadang-kadang dia bisa timbul lagi. Jadi itulah beda dari pembesaran kelenjar getah bening dan dibandingkan dengan massa tumor padat yang ke arah kanker. Ada pertanyaan lagi nih dok, dari Ana. Makanan apa saja yang harus dihindari dok? Iya, makanan yang harus dihindari untuk terjadinya penyakit-penyakit ini tentu tidak semuanya berkaitan dengan makanan ya. Kalau untuk tumor memang terkait dengan hidup sehat ya, tidak minum alkohol, tidak merokok ya, tidak makan makanan yang dapat memicu terjadinya kanker di leher. Yang sering adalah juga merokok ya, ataupun banyak mengkonsumsi, kalau dulu itu tapi itu tumor lidah ya. Itu kalau sirih, ngunyah sirih gitu. Oh iya, orang zaman dulu ya. Iya, itu beberapa jenis-jenis makanan yang hati-hati kalau setiap hari. Ya, tapi kalau untuk kista itu memang atau beberapa yang kelainan dari bawaan, memang dari lahir ada pembentukan kista dan sebagainya, itu tidak bisa dicegah dengan pola makan. berarti itu bisa aja ke cowok-cowok dong, kan sering merokok. Ya, memang seringkali benjolan karena yang diakibatkan oleh pola merokok itu banyak diderita lebih banyak pada kaum laki-laki daripada perempuan. Namun untuk penyakit juga tiroid ya, banyak faktor yang kanker tiroid memang juga terkait dengan
berbagai faktor ya, yang tidak hanya dari jenis kelamin. Tapi memang lebih banyak laki-laki juga sih. Iya. Walaupun perempuan juga ada. Oke, ada pertanyaan lagi dari Cruise Hospitality Consultant. Assalamualaikum dok, apa penyebab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab lipoma? Apakah konsumsi daging yang eksesif untuk menyebabkan lipoma? Iya, pertanyaan yang baik, bahwa lipoma adalah tumor yang berasal dari jaringan lemak. Hal ini lipoma itu dapat ditemui pada seluruh tubuh, jadi bisa pada area mana saja. Kalau dia kebetulan di leher, itu merupakan lipoma yang di daerah poli atau leher. Penyebabnya genetik dan memang ada dikaitkan juga dengan pola makan yang tinggi lemak, walaupun tidak semuanya menghasilkan lipoma. Jadi tergantung lagi pada faktor genetik tiap orangnya. Dan itu lebih mudah sih diangkat operasinya. Sebenarnya tidak nyeri kecuali di dekat jaringan. Jika dia tumbuh besar atau di dekat tendon atau jaringan saraf, baru itu nyeri. Jadi kalau besar dan nyeri baru diangkat atau mengganggu secara estetis. Kalau perempuan kan nggak mau ya ada tumor di sini, biarpun lemak nggak bahaya diangkat. Oke, ada pertanyaan lagi dari Linda Astuti dok. Dok, apa yang terjadi jika kelenjar getah bening tidak diobati? Ya, tergantung penyebabnya. Jika penyebabnya hanya virus yang self-limiting disease, di mana pada penyakit flu biasa yang common cold atau akibat daya tahan yang turun, maka akan sembuh sendiri, sehingga akan hilang sendiri benjolan atau pembengkakan kelenjar getah bening tersebut. Tapi jika terinfeksi menjadi berkepanjangan ya, maka perlu membutuhkan terapi antibiotik. Biasanya akan terjadi infeksi sekunder dari bakteri. Jadi awalnya mungkin virus, tapi jika ada bakteri yang ikut menginfeksi, infeksi bakteri atau ada nanahnya, maka membutuhkan antibiotik. Atau ada juga yang kita sebut sebagai infeksi spesifik atau tuberkulosis. Jadi adalah TBC yang terkena kelenjar getah bening di leher. Maka jika memang itu bakterinya khusus yang spesifik untuk TBC, maka pengobatannya harus dilakukan selama 9 bulan minimal. Minum obatnya setiap hari 9 bulan. Jadi lebih lama lagi daripada antibiotik bakteri biasa. Ada pertanyaan lagi dari Putra Fadilah. Mau bertanya dok, apakah tanda-tanda benjolan itu sudah pasti terkena getah bening? Ya, jadi yang tadi kita sudah bedakan, benjolan pada leher bisa berupa pembengkakan kelenjar getah bening, kista ataupun tumor. Jadi biarkan dokter yang memeriksakan yang mana untuk bisa mengetahui. Tapi hati-hati jika memang ke arah tumor yang ganas. Walaupun jarang, seringan yang karena getah bening atau kista saja. Wah, kayaknya malam ini banyak banget nih yang komen nih dok. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi banyak yang penasaran tentang penyakit ini. Ya, semoga memang tidak terlalu khawatir lagi, tapi juga tidak terlambat untuk datang ke dokter dan sedikit memiliki pengetahuan jika ada benjolan di dalam leher atau di area leher, apakah itu berasal dari kelenjar getah bening biasa atau dari kista yang seperti yang cairan atau memang ada tumor padat. Demikian malam ini. Ada terakhir lagi. Oh, masih ada. Iya, dari AE. Malam dok, jika sudah menderita kelenjar getah bening bisa diobati tidak dengan obat tablet? Iya, secara umum biasanya jika tidak terlalu terlambat, maka biasanya masih bisa diobati jika infeksinya itu membutuhkan antibiotik, karena kan belum tentu bakteri, terkadang virus ya. Kalau virus ya kita nggak kasih antibiotik, paling obat nyeri atau kompres ya. Tapi kalau memang membutuhkan antibiotik masih bisa biasanya dengan tablet, kecuali sudah terjadi komplikasi, misalnya infeksinya sudah terlalu lama, ke dokternya telat, terjadi sepsis atau seperti kemarin. Sepsis masih ingat? Sepsis adalah penyebaran infeksi dari jaringan organ tubuh ke seluruh tubuh. Jadi sudah masuk ke dalam darah, nah itu membutuhkan obat yang diinfus atau tidak bisa tablet lagi. Oke. Baik, udah habis nih komentarnya. Oke, sekian dulu live dari kami dan terima kasih untuk kalian semua yang berkomentar dan menonton. Jangan lupa juga nonton video-video dari
akun kami. Oke, sekian dulu live dari Dokter Anissa. Hidup sehat bersama dengan Dokter Anissa. Salam Salam cari cari dokter.